semuanya, perkenalkan nama saya Astri Vernika. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS anti korupsi. Yuk, langsung saja kita mulai. Berdasarkan data Corruption Perception Index, situasi korupsi di Indonesia mengalami perubahan sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2024. Di tahun 2012 hingga tahun 2019, skor CPI di Indonesia cukup membaik. Ini disebabkan adanya reformasi birokrasi, penguatan KPK, dan keterbukaan informasi publik. Namun, setelah tahun 2019, skor CPI mulai menurun. Hal ini terjadi setelah adanya revisi Undang-Undang KPK yang memperlemah independensi lembaga anti korupsi kita. Ditambah lagi banyak kasus korupsi yang tidak ditangani dengan tegas. Jadi bisa kita simpulkan persepsi masyarakat di Indonesia tentang anti korupsi mengalami naik turun tergantung pada kekuatan penegakan hukumnya. Lalu, kenapa nilai CPI ini dapat berubah-ubah? Untuk lebih detail, saya akan membagi dalam 3 aspek, yaitu aspek hukum, sosial, dan politik. Dari sisi penegakan hukum, saat KPK dan aparat hukum bekerja dengan kuat, skor CPI akan membaik. Tapi saat ada intervensi politik atau pelemahan hukum, skor kita akan menurun. Seperti dengan masuknya Polri di KPK dan diangkatnya pegawai KPK menjadi status PNS yang bersifat formal negara yang bukan lagi bersifat independen. Dari segi sosial, budaya korupsi di Indonesia sangat sering terjadi, mulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi seperti kelurahan hingga tingkat paling tinggi seperti kementerian. Hal ini juga dapat terlihat dalam politik dan birokrasi kita sehari-hari. Dari sisi politik, korupsi politik seperti jual beli suara dan suap jabatan juga memberi dampak besar terhadap turunnya CPI di Indonesia. Lalu menurut saya, apa yang harus dilakukan Indonesia supaya Indonesia benar-benar bersih dari korupsi? Pertama, kita harus kembali memperkuat KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Independensi mereka harus dijaga. Kedua, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, bahkan dari sekolah dasar. Ketiga, masyarakat juga harus aktif sebagai pengawas, tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Keempat, perlu ada reformasi partai politik dan birokrasi, supaya jabatan publik benar-benar diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Dalam menganalisis ini, saya menggunakan teori sistem sosial dari Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa korupsi lahir dari kegagalan struktur sosial. Maka solusi anti korupsi tidak hanya cukup menghukum individu, tapi juga membenahi sistemnya. Selain itu, teori Stream juga menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ekonomi bisa mendorong perilaku untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan rakyat bagian dari solusi. Demikian analisis yang bisa saya sampaikan. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dari korupsi dan lebih adil untuk semuanya. Terima kasih.